Cabutnya aturan pembatasan harga minyak goreng oleh pemerintah, minyak goreng tiba-tiba langsung melimpah nih, Mbak Waduh. Lia, dan membanjiri di berbagai pertokoan dan retail. Ya, meski sudah tidak langka lagi, namun harga minyak goreng di pasaran masih terbilang tinggi. Luar biasa, masih ya. Ya, dengan alasan kebutuhan, warga tetap membeli minyak goreng meski dengan harga 2 kali lipat dari harga normalnya nih Mbak Lia. Pedagang juga mengaku menjual mahal minyak goreng karena sesuai dengan harga yang dibeli dari distributor. Jadi memang mafia ini merugikan sekali. Ya benar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan fenomena minyak goreng ini? Bahkan secara terang-terangan Menteri Perdagangan pun Muhammad Lutfi menyatakan dengan tegas bahwa kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng ini akibat ulah mafia. Nah, ya, MG listeners, untuk membahasnya lebih dalam, kita telah terhubung dengan Bapak Trubus Rahardiansyah. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Selamat siang, Pak Trubus. Selamat siang, Mbak Lia. Iya, di studio ada Lia dan Putri, Pak Trubus. Iya, gimana kabarnya, Pak? Ya, mantul pokoknya. Ya, jadi Pak, jadi kita ingin mengetahui dari kacamata Bapak, ini kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan penentuan harga eceran tertinggi sebelumnya, apakah itu sudah tepat? Iya, kalau masalah gunjang-ganjing minyak goreng ini kan sudah bulan Oktober ya, sejak Oktober 2001, artinya sudah berjalan kira-kira 6 bulan lah gitu ya. Nah, dalam hal ini upaya-upaya pemerintah itu saya anggap memang kurang serius gitu ya, kurang serius dalam hal bagaimana mengatur tata kelola terkait dengan keberadaan minyak goreng. Nah, yang terjadi kemudian pemerintah justru membuat berbagai kebijakan yang dengan kebijakan aturan ya, tentunya aturan yang dikeluarkan terakhir itu adalah aturan mengenai Permendak nomor 6 itu tahun 2002 itu yang mengatur harga eceran tertinggi. Tetapi di satu sisi malah saat itu harga sudah turun gitu, tetapi di pasaran langka. Nah, langka ini kemudian di masyarakat publik pun melihat bahwa kelangkaan itu ternyata ada pada kelompok-kelompok tertentu yang bermain, di antaranya adalah para parpol juga yang bermain menggunakan isu minyak goreng itu untuk kepentingan pencitraan kan gitu. Nah, kemudian dari sisi ini yang kita lihat bahwa pemerintah akhirnya malah melepaskan untuk minyak kemasan itu dilepas dengan harga pasar. Nah, ini menandakan bahwa bukan persoalan kalah kepada mafia-mafia, tapi menunjukkan memang pemerintah tidak sungguh-sungguh, tidak serius dalam hal persoalan penanganan minyak goreng. Karena sesungguhnya dalam teori kebijakan publik tentu yang paling penting adalah political will, kemauan politik itu yang paling utama ya. Kalau kemauan politiknya memang mau melindungi masyarakat, melindungi mak-mak lah, melindungi mak-mak konsumen ini dalam hal keberadaan minyak goreng, tentu yang akan dilakukan adalah berbagai upaya dari pemerintah bisa dilaksanakan gitu ya. Artinya pemerintah dengan kekuatan, kekuasaan, kewenangan, infrastruktur, penandaan dan pendanaan, anggaran dan sebagainya, dan jaringan juga punya, akses semuanya ada, maka tentu dengan mudah kalau persoalan minyak goreng itu mudah diatur, bisa dilaksanakan. Artinya yang terjadi sekarang pemerintah ini selalu berdalih-dalih gitu, yang ada mafia lah, yang ada spekulan lah, ada kemudian dikatakan ada penimbun juga, yang sesungguhnya itu semua kan persoalan di tata kelola yang tidak transparan. Ada pihak-pihak yang kemudian mengekspor, ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak mendapatkan kuota pun bisa mengekspor sekarang ini, dan itu sudah ditengarai di dalam negeri gak langka, tapi ekspornya tetap kencang gitu kan. Nah, di satu sisi kemudian ada juga pihak dari oknum pemerintah sendiri yang ditengarai kong kali kong dengan para pelaku usaha juga untuk melakukan tekanan-tekanan, sehingga yang terjadi kebijakannya adalah menyerahkan pada pasar. Nah, maka yang terjadi sekarang ini, kalaupun diserahkan pada pasar untuk minyak kemasan itu tidak ada jaminan kemudian nanti akan melimpah, itu enggak. Jadi sekarang limpahnya jangka pendek aja kelihatan melimpah, tapi pelan-pelan harganya dinaikkan, mencekik harganya dibuat sejumlah. Karena kalau sudah cara seperti itu kan cara kapitalis sebenarnya kan, ini bukan cara kapitalis.
liberalisme sebenarnya yang dimana semuanya adalah pasar yang menentukan. Padahal kita lupa akar persoalannya itu adalah bahwa minyak itu asalnya dari sawit gitu kan. Sebagian kan dari sawit. Sawit di kita itu ditanam dari tanah negara. Tanahnya tanah negara. Perusahaan-perusahaan itu hanyalah HGU, hanya hak pengelolaan usaha saja gitu. Artinya sebenarnya tanah yang dipakai oleh negara. Hanya negara nggak mau menanam, yang nanam itu perusahaan. Nah, itu celakanya begitu. Kalau itu tanam negara sendiri, diurus negara sendiri, sebenarnya ya nggak masalah gitu. Artinya dikelola dengan baik lah kira-kira begitu. Nah yang terjadi kemudian kelapa sawit ini ditanam oleh perusahaan-perusahaan itu. Nah perusahaan-perusahaan itu akhirnya bermain di situ, menentukan harganya, produksinya juga ditentukan semuanya. Nah yang berujung kepada itu menyerahkan kepada pasar. Nah ini semuanya kan menandakan bahwa pemerintah itu sebenarnya lemah, negara itu lemah. Hanya tidak mau mengakui. Ini kan sebenarnya ketidakmampuan dari para pengambil kebijakan, Mbak, dalam hal ini. Sehingga persoalan carut-marut minyak goreng ini menjadi hal yang kronis di kita gitu makin hari. Karena kalaupun itu sekarang dilepas ke pasar, suatu saat nanti akan berkurang lagi, akan hilang nanti dari pasaran. Ya, pasaran hilang, terus nanti dengan alasan itu akan menaikkan lagi. Sama dengan minyak curah. Minyak curah ini sekarang disubsidi. Dengan alasan subsidi sekarang misalnya kita semen itu terjadi orang dimintain KTP cara membuat ini semacam fakta kita dulu di atas materai 10.000 itu harus tanda tangan. Nah artinya apa? Itu nanti akan terjadi Mbak, artinya kekurangan lagi. Minyak curah ini nanti lama-lama langka lagi, nggak ada lagi. Dengan dan itu akan naiknya subsidinya dicabut, nanti harga minyak curah akan mahal lagi. Jadi apakah ini artinya menurut Bapak bahwa sebenarnya mafia minyak goreng itu tidak ada atau spekulan minyak goreng itu tidak ada, tapi ini hanya juga bagian dari konspirasi pemerintah? Iya. Kalau secara keseluruhan seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya mafia-mafia itu nggak ada itu, spekulan. Ya namanya di dunia perdagangan ya ada orang cari untung, mendapat untung. Tetapi kan itu sebenarnya kan nggak signifikan gitu, Mbak. Ketika kita membuat kebijakan sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Contoh, misalnya kalau Permendak nomor 6 itu dilaksanakan dengan baik, ya kan? Pemerintah kekeh lah konsisten dengan itu, dengan kebijakan itu. Itu bisa, Mbak, dilakukan. Misalnya langka, jusut itu ya langka. Kenapa langka? Produksinya dicari. Nah, ya kan pemerintah kan punya data, punya jaringan, punya informasi, punya segalanya. Dicari, ketemu. Nah itu ditindak itu, law enforcement, tegakkan mereka yang melakukan penimbunan itu, tegakkan. Misalnya kalau dengan Permendak nomor 6 itu di ini. Nah, apa yang terjadi kemudian malah pemerintah kan nggak melakukan itu, langka. Di masa alasan langka ini dilakukan lagi untuk membuat kebijakan dilepas di pasar, artinya HET-nya dicabut. Nah dengan HET dicabut ini justru kemudian yang terjadi minyak akan kelihatannya melimpah ini, makanya hanya membohongi publik aja sebentar, minyaknya melimpah banyak gitu. Dengan harganya nanti dinaik-naikkan terus, alasan produksinya dari produsen kami membelinya mahal lah, pedagang ini ya macam-macam yang dipakai. Nah itu sesungguhnya negara kita nggak boleh seperti itu, karena Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita itu, Mbak, itu yang namanya hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara yang mengatur. Kalau memang nggak mau seperti itu, kita negaranya kapitalis, ya udah Undang-Undang Dasar aja itu dirubah gitu kan. Jadi semuanya yang hajat itu orang banyak. Jadi menurut Pak Trubus harusnya, menurut Bapak tuh harusnya dari mulai penanaman kelapa sawit sampai pada proses produksi minyak goreng itu harus ditangani oleh BUMN misalnya ya Pak? Iya. Jadi oleh pemerintah sendiri. Karena pemerintah banyak BUMN. BUMN itu kan banyak juga yang kemarin ada 2 atau 3 yang dibubarkan oleh Kementerian BUMN. Yang sekarang ada listing lagi 4 atau BUMN, perusahaan BUMN yang akan dibubarkan lagi posisinya dalam BUMN. Nah, artinya kenapa nggak BUMN yang dalam posisi mati suri itu nggak dihidupkan untuk mengelola itu gitu loh. Atau yang terkait dengan perkebunan kan banyak juga kan, pertanian perkebunan BUMN itu kan banyak. Nah itu harusnya mengelola. Jangan diserahkan semua pada swasta. Tapi kalau seperti itu yang terjadi kan istilahnya terus nggak dapat untung banyak. Nah, ini kan persoalannya kan mau mencari profit, mau mencari keuntungan. Itu persoalannya dengan berlindung kepada kebijakan negara. Nah, inilah yang kemudian dalam konteks kebijakan publik seolah-olah pemerintah itu tidak pro masyarakat, pro publik gitu loh. Harusnya kebijakan yang ideal itu kan pro publik, ini kebutuhan masyarakat banyak, emak-emak sangat membutuhkan, masyarakat sangat membutuhkan. Harusnya malah disitulah negara hadir, kuat di situ
itu negara harus apa dengan segala cara karena apa? Karena kalau kebijakan inkonsisten yang terjadi adalah ambigu misalnya sekarang ini kan inkonsisten berubah-ubah ambigu. Nah yang terjadi adalah jadi diskriminatif gitu loh Mbak. Kalau diskriminatif yang terjadi ya masyarakat makin tidak trust gitu loh Mbak. Artinya public trustnya jadi bermasalah kan. Iya, kalau tadi Bapak katakan bahwa idealnya memang pengelolaan minyak goreng dari mulai hulu sampai hilir itu ditangani oleh pemerintah, dalam hal ini bisa didelegasikan pada BUMN, tapi pada kenyataannya hari ini BUMN malah lebih menyarankan untuk penggunaan minyak curah. Bagaimana Bapak menanggapi hal semacam ini? Lah ya ini kan ini diskriminatif artinya kan sudah tahu publik juga tahu apa sih perbedaannya minyak curah dengan namanya minyak kemasan. Kan itu kan ada SNI standarnya kesehatan kan ada. Ya, kalau minyak curah itu nggak bisa nggak bisa ukur di standarnya nggak ada itu jadi masalah publik itu melihat seperti itu. Nah, kalau kemudian minyak kemasan itu minyak industri itu kemudian dilepas di pasar, sementara masyarakat diminta lari ke subsidi yang katin curah, maka nanti yang curah ini makamah hilang Mbak dari pasaran. Sekarang orang berebut, nah di situ nanti pemerintah akal-akalan lagi, naikin lagi gitu, karena dengan alasan minyak curah langka nggak ada, naikkan lagi. Ini semuanya ujung-ujungnya sebenarnya Mbak cuma akal-akalan bagaimana kemudian persoalan minyak goreng ini adalah untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan membuat kebijakan berlindung di bawah kebijakan negara. Itu persoalan di situ Mbak. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, maka saya khawatirnya merembet karena dalam kebijakan publik itu ada namanya kontenjen Mbak. Kontenjen itu menular, diimitasi juga, ditiru oleh yang lain. Misalnya nanti muncul ini minyak goreng, nanti melembar lagi ke daging misalnya. Daging ada lagi nanti melebar kemana, misalnya cabai atau kedelai misalnya. Jadi nanti jadi kemana-mana Mbak. Karena itu menular-menular, saling terkait. Ujung-ujungnya semuanya kebutuhan 9 bahan pokok itu nanti beras juga, kalau begitu beras nggak perlu diatur juga. Lepas aja ke pasar semuanya. Nah yang terjadi nanti masyarakat menengah ke bawah, masyarakat kita ini sekarang sudah 2 tahun lebih Mbak, hampir 3 tahun terdampak COVID. Ya, mereka dengan daya beli yang sangat kan, sementara anggaran PEN saja ekonomi nasional sebagian untuk membangun KN. Nah, masyarakat dalam posisi bahwa itu kesulitan, Mbak. Bagaimana mereka bisa bertahan dalam kondisi pandemi COVID yang terus-menerus masih berlangsung. Maka yang terjadi adalah kekhawatiran kita ini nanti merembet kemana. Nah, publik akhirnya munculnya, ini kan masyarakat sudah marah, Mbak. Awalnya masyarakat prihatin, ya kan, selama 6 bulan pertama itu, pada bulan-bulan Oktober itu kok minyak goreng ini nggak ada, harganya masyarakat pada ngantri itu prihatin. Yang sekarang itu sudah naik, masyarakat pada tataran marah, Mbak, emosi sekarang masyarakat itu emosi, marah, gitu kan. Nah, kalau sudah emosi marah ini nanti munculnya kemana? Semuanya masyarakat jadi berperilaku di atasnya lagi, Mbak. Bisa saja kemudian melakukan gerakan-gerakan kan, gitu. Nah, itu yang nggak boleh kan di situ, Mbak. Karena kita negara Pancasila itu segala sesuatu dilakukan secara dialog. Kenapa pemerintah tidak melakukan istilahnya dialog? Kan bisa dikonsultasi publikan Mbak, dibicarakan dengan duduk bersama. Menteri sebelumnya Mbak, menteri sebelum Menteri Perdagangan kalau nggak salah itu juga menghadapi masa-masa sulit Mbak. Tapi dia bagaimana kemudian dia terjun ke lapangan mendiskusikan itu, bagaimana yang terbaik, bagaimana solusinya akhirnya begitu. Ini ya clear Mbak, bisa ditangani. Kalau yang ini enggak Mbak, mengatakan besok minyak itu cukup, tapi kenyataannya di lapangan langka. Belum lagi semuanya bicaranya di mana-mana mengatakan minyak itu cukup, produksinya ini, ketersediaannya ini itu. Tapi ternyata di lapangan nggak ada lah. Harusnya dari situ kan sudah bisa dilakukan langkah-langkah berikutnya. Kenapa ini kok terjadi langka? Kenapa ketiadaan di pasaran? Apa yang terjadi sampai Presiden pun mengatakan perlu dievaluasi kan? Waktu Presiden mengatakan seperti itu. Tapi kok ternyata artinya Menteri sebagai pelaksana di lapangan dari Presiden kok tidak melakukan langkah ini, malah menyerahkan semuanya pada pasar lah. Kalau memang menyerahkan pada pasar kan persoalan jadi masyarakat makin kesulitan untuk makin istilahnya susah terjangkau gitu loh Mbak, untuk mendapatkan minyak kemasan itu gitu, minyak goreng yang kemasan. Ya. Artinya ke depan ini ada kemungkinan yang lain lagi, dan kalau menurut pandangan Bapak berarti perlu ada penggantian menterinya atau kebijakan apa yang harus dilakukan terutama oleh Presiden? Iya, harus ada evaluasi Mbak itu, sehingga memang ketidakmampuan ini kan harus dilihat ada apa semuanya. Publik sekarang pada umumnya mempertanyakan ada apa sih? Ini kan masalah minyak goreng itu masalah kecil Mbak, dari sekian banyak masalah negara lah, masalah bangsa ini.
Masa minyak goreng sampai sedemikian masalah kecil saja harus sampai melibatkan presiden, hasil pada tataran itu pun akhirnya penyelesaiannya hanya diserahkan pada pasar. Artinya selama ini kebijakannya terus seperti macan ompong dong, seperti itu kan. Berarti anggota dewan yang DPR pun sampai marah di situ. Karena apa? Kenapa yang jadi masalah? Apa kendalanya kan gitu. Tetapi pernyataan dari menteri selalu mengatakan tenang saja, nanti akan diselesaikan dengan ini itu ya, seperti pernyataan yang Mbak bacakan tadi. Jadi artinya apa? Ini semuanya kan mengindikasikan antara Dasolen dan Desainnya nggak cocok gitu loh Mbak, antara harapan sama kenyataannya jadi nggak nyambung kan gitu. Nah yang terjadi sekarang ini masyarakat di tengah mau lebaran, selalu kan kalau mau lebaran atau hari raya itu barang-barang kan naik, itu kan negara selalu seremonial kan, selalu naik setiap mau lebaran mau hari raya mesti barang sembako itu naik. Itu ini sembako. Bagaimana sih kita atasi itu kan masalah kita, ada banyak kementerian, ada pemerintah itu banyak kementerian, Mbak. Ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Pertanian, ada kementerian yang terkait dengan pangan, ya macam-macam, Mbak. Ada Badan Pangan juga di situ. Nah, artinya kan mengatur itu semua kan bukan hal yang sulit, Mbak, gitu. Karena semuanya lembaga-lembaganya ada, itu dibiayai oleh negara. Artinya pegawai-pegawainya kan dengan bekerja atas nama negara gitu kan, dianggarkan oleh negara. Baik, ya. Pak Trubus, satu pertanyaan terakhir. Jika betul misalnya mafia minyak goreng ini ada, apakah pemerintah mampu menindaknya, Pak Trubus? Kalau ini tergantung political will, Mbak. Political will. Kalau ini minyak goreng itu mau diselesaikan, selesai, Mbak. Selesai. Artinya selesainya itu terjangkau oleh masyarakat, gitu ya. Harganya murah, terjangkau untuk melindungi masyarakat. Tapi kalau ini memang political will-nya mau menyerahkan pada pasar, tetap aja yang terjadi itu nggak akan terjadi. Artinya apa? Mafia-mafia itu hanyalah kedok, Mbak, hanyalah alibi untuk mengalihkan ketidakmampuannya di dalam menangani. Karena kalau ditanya mafianya siapa? Pelaku usaha juga berjalan atas dasar kebijakan, kan gitu. Jangan-jangan malah mafianya pemerintah sendiri kan gitu. Nah, itu kan nanti jadi kemana-mana, Mbak, itu. Jadi kalau mau diusut nggak penegakan hukum di Indonesia kan soal spekulan, soal mafia dulu penimbun minyak tanah aja nggak bisa kok, Pak, menimbun yang kaitan dengan kesehatan juga susah kan. Jadi artinya ini semuanya kan jadi cuma dalih-dalih argumentasi untuk menyatakan pada masyarakat pemerintah sudah berbuat gitu aja, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Trubus. Luar biasa sekali pandangan yang telah diberikan untuk kami dan MG Listeners. Terima kasih untuk waktunya bersama MG Radio siang ini. Selamat kembali beraktivitas, tetap jaga kesehatan ya Pak, tetap sehat. Terima kasih.